Buat yang pacarnya beda agama, sekarang di negara kita udah nggak bisa lagi nikah beda agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung disingkat SEMA atau SMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tanggal 17 Juli 2023. Tujuan edarannya adalah mengatur supaya pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dasarnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang isinya berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sebelum-sebelumnya kan permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama bisa aja dikabulkan oleh hakim. Nah, sekarang hakim diharapkan untuk kompak gak ngabulin permohonan kawin beda agama demi kesatuan penerapan hukum. Karena di pasal 35 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan memang membolehkan perkawinan beda agama kalau diizinin pengadilan. Padahal dulunya nih ya, di bawah pemerintahan Belanda nikah beda agama tuh legal. Sampai munculnya UU perkawinan tadi. Tertulis di Undang-Undang Dasar 45, warga negara tuh setara di mata hukum tanpa terkecuali dan negara menjamin kebebasan untuk memeluk agama yang kita yakini atau kita pilih. Kebebasan ini, hak ini jadinya kan terganggu dong karena bersinggungan dengan hak kita untuk memilih menikah dengan siapa. Urusan kita mau menghabiskan hidup kita sama siapa, bangun keluarga sama siapa, kok diatur negara. Itu urusan private dan hak dasar yang harusnya haknya itu dilindungi. Kalau chance rugian siapa yang rugi gitu, ya of course lebih rugi buat minoritas ya, karena opsinya terbatas banget. MUI termasuk yang setuju nih sama pelarangan nikah beda agama karena sesuai dengan UU dan aturan agama Islam versi MUI. Maria Kiptiah itu istri Nabi itu Kristen Koptik ya, dan Sofia itu Yahudi. Tapi ya aku nggak akan bahas mendalam karena nanti akan berputar panjang di pendefinisian soal ahlul kitab dan atau soal Maria dan Sofia itu udah memeluk Islam dan semacamnya, atau pernikahan Nabi untuk motif politik apa. Nanti aku akan bahas konten tentang istri-istri Nabi dan dampaknya secara politik di konten terpisah aja ya. Lanjutannya lagi bisa ditonton di channel YouTube Forbidden Questions. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Oke, kembali lagi ke masalah nggak boleh nikah beda agama nih. Emang apa sih bahayanya? Secara biologis ya nggak ada bahayanya ya, orang sama-sama manusia ya tetap bisa kompatibel apapun agamanya. Nah, sama agama nih, misalnya pun kalau sama agamanya, tapi attitude dan paradigmanya terhadap agama tuh beda ya bisa nggak cocok juga sebenarnya. Misalnya nih sama-sama Islam, tapi si suami merasa Tuhan itu pemarah, suka menghukum, suka memberi azab, suka masukin orang ke neraka gitu. Nah, tapi istrinya merasa Tuhan itu adalah zat yang penyayang dan pemaaf. Nah, di Islam ya emang dua jenis sifat Tuhan itu ya emang sama-sama ada gitu ya, meskipun kontradiktif ya. Dalam ajaran tauhid di agama Islam, nama-nama Allah yang jumlahnya 99 itu ada pasangan kontradiksinya tapi dua-duanya dianggap benar gitu. Misalnya ada Maha Penghukum, ada Maha Pengampun, dan lain-lainnya ya. Tapi masalahnya kalau persepsi kita terhadap Tuhan itu misalnya berkebalikan sama pasangan, akan banyak risiko konfliknya juga karena cara mereka melihat Tuhan kan akan mempengaruhi cara mereka bertindak dan ngambil keputusan ya. Nah, terus bisa aja nih agamanya beda tapi value-nya sama. Misalnya sama-sama berpegang teguh terhadap perdamaian, kasih sayang pada sesama, ya mereka bisa aja hidup damai bersama karena nilai yang mereka pegang sama. Kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah kalau nanti mereka punya anak-anaknya jadi bingung, sebenarnya kalaupun orang tuanya seagama tapi berantem mulu juga bikin bingung. Kalau misalnya orang tuanya rebutan nih, si anak harus agama tertentu, ya pasti konflik sih. Kalau orang tuanya cukup bijak untuk bisa kasih anaknya kebebasan untuk menganut kepercayaan yang dia mau, atau memutuskan untuk tidak percaya apapun misalnya, ya akan damai aja keluarganya. Masalah keluarga itu emang biasanya karena ada keinginan yang nggak ketemu ya. Misalnya anaknya pengen jadi dancer gitu, tapi orang tuanya pengen jadi dokter. Ya udah jadinya saling maksa gitu. Nah, apalagi urusan kepercayaan itu kan urusan yang private banget, yang idealnya tuh emang nggak boleh dipaksa. Itu tuh urusan kita di dalam. Agama A itu bisa terdengar absurd buat agama B ajarannya ya, dan juga sebaliknya karena keimanan terhadap agama tuh cuma terasa masuk akal buat yang percaya. Karena kepercayaan agama itu nggak bisa objektif, makanya jenis agama dan Tuhan tuh bisa banyak banget. Tapi tiap yang beriman pada keyakinan masing-masing yang rasanya agama mereka nih yang benar, yang make sense gitu.
Nah, karena kebenaran tiap agama sama-sama nggak bisa dibuktiin, ya akan jadi kebenaran subjektif aja terus. Jadi kalau orang beragama A, misalnya preaching ke pemeluk agama B dan maksa untuk join ke agama A melalui pemaksaan, intimidasi atau apa gitu, kayak disindir gitu misalnya, lalu nggak ditemenin gitu. Nah, itu udah pelanggaran privasi masuknya. Orang Indonesia kan sense of privacy-nya tuh suka nggak sensitif ya nggak sih, setuju nggak? Pertanyaan private itu dijadiin pertanyaan basa-basi gitu. Basa-basi, tapi basa-basinya agamanya apa gitu, udah punya pacar belum, kapan nikah, kapan nambah anak, masih perawan nggak, kenapa nggak pakai jilbab. Nah, urusan mau kepercayaannya apa, pacarnya siapa, pakai baju kayak gimana, urusan rahimnya mau gimana tuh manajemennya, itu lingkup yang private banget. Jadinya termasuk juga urusan kita jatuh cinta sama siapa, mau nikah sama siapa, mau menghabiskan hidup kita sama siapa, mau bangun keluarga sama siapa, masa perlu diatur negara. Yang ada nanti warganya ya pada nggak happy. Kalau urusan private diatur-atur, itu nyebelin kan. Orang konsekuensinya yang nanggung dia, negara harusnya urus urusan yang publik gitu, yang dampaknya emang berasa buat publik. Ini malah pemerintah ngurusin kita nikahnya harus sama siapa, terus kalau pacaran nanti digerebek, terus kita agamanya harus menganut agama yang ada di daftar agama yang diakui negara dan seterusnya. Sebenarnya pelarangan nikah beda agama itu juga melanggar HAM. Di Deklarasi Universal HAM pasal 16 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan dewasa tanpa dibatasi oleh perbedaan ras, kewarganegaraan dan agama memiliki hak untuk menikah dan membangun keluarga dan punya hak yang sama dalam pernikahan dan dalam perceraian. Pernikahan hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang menginginkannya. Keluarga adalah kelompok masyarakat yang fundamental dan berhak dilindungi oleh warga dan negara. Tapi MK berargumen nih, katanya meskipun Deklarasi Universal HAM ini disetujui oleh seluruh negara di dunia, HAM ini kalau di Indonesia penerapannya, implementasinya harus berdasarkan Pancasila dan ideologi nasional. Ya gimana ya, agak maklum nih, mengingat negara kita pernikahan anak masih jadi kasus umum, malah dikabulin gitu. Pernikahan beda anak dikabulin, kalau pernikahan beda agama sama-sama dewasa malah nggak dikabulin gitu. Kalau dari kamu ada pendapat nggak? Apa emang harusnya pernikahan beda agama itu emang harus dilarang gitu, kayak himbauan Sema tadi, atau harusnya kita memang punya kebebasan untuk memilih mau membangun keluarga sama siapa? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.